Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Riani. Tempat tanggal lahir di Bangkinang 13 September 2001. Alamat Jalan Daerah Halaman Saleh nomor 16 Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan NIM 286206029. Jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 2, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama mencapai kekayaan yang disebut dengan glory, yang kedua memiliki kekayaan yang disebut gold, yang ketiga menyebarkan agama yang disebut gospel, yang keempat mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512 datang ke Maluku. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akhirnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter Johnson. J.P. John menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Yang pertama, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Maluku. Mari kita simak perlawanan di setiap daerah berikut ini. Perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Hasil perlawanannya berhasil mengusir Portugis dan Peder Pasai
dan Aru. Perjuangan Sultan Iskandar Muda. Hasil perlawanannya, pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Banten. Pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Perlawanan Maluku yang dipimpin oleh Sultan Baboula. Hasil perlawanannya ialah berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Sultan Hairun dari Maluku. Hasil perlawanannya ialah perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Yang kedua, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar. Hasil perlawanannya ialah mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Hasil perlawanannya ialah perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 mengalami kegagalan. Sisingamangaraja 12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Hasil perlawanannya ialah perlawanan Tuanku Imam Bonjol mengalami kegagalan, benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Perlawanan terhadap Belanda di Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil perlawanannya ialah perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC pada tahun 1683. Perlawanan terhadap Belanda di Yogyakarta yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanannya ialah perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Alasan perlawanannya ialah Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda. Hasil perlawanannya ialah perlawanan I Gusti Ketut Jelantik masih mengalami kegagalan. Bentuk-bentuk perlawanannya ialah memimpin rakyat Bali mengadakan perlawanan habis-habisan terhadap Belanda. Perlawanan tersebut disebut Perang Puputan. Perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Alasan perlawanannya ialah Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Bentuk-bentuk perlawanannya ialah Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah mengatakan perlawanan di sekitar Sungai Barito. Perlawanan tersebut disebut Perang Banjar. Hasil perlawanannya ialah perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda dan Pangeran Antasari wafat pada tanggal 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar. Perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan. Hasil perlawanannya ialah perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianat Arum Palaka dari Bon. Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bungaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo di Makassar.
perlawanan terhadap Belanda di Maluku yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau Patimura. Hasil perlawanannya ialah berhasil merebut benteng Dorstad pada tanggal 16 Mei 1817, berhasil memukul mundur pasukan kolonial Belanda. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: yang pertama, faktor internal. Yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Yang ketiga, sejarah kejayaannya hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional pada periode 1900-an. Karakteristik organisasinya, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasinya ialah: yang pertama, Budi Utomo, Sarekat Islam, Industri Partit, dan Muhammadiyah. Masa radikal pada periodenya 1920 sampai 1927. Karakteristik organisasinya ialah: yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Yang kedua, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasinya ialah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Masa modernnya pada periode 1930-an. Karakteristik organisasinya ialah: yang pertama, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakil dalam DPR. Contoh organisasinya ialah Parinda dan Gerindo. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.